Ya, halo, kembali lagi ya bersama Coding Watch. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghubungkan HTML dengan CSS ya. Jadi dalam membuat desain web itu CSS itu merupakan komponen yang vital ya, sangat penting sehingga akan memberikan nilai artistik untuk suatu desain website kita. Jadi CSS tuh banyak untuk memberikan supaya tampilan website kita itu menjadi bagus ya jika dibandingkan tanpa menggunakan CSS. Nah, di sini CSS itu untuk dituliskan di HTML itu ada 3 cara ya. Dia bisa eksternal, kemudian internal maupun secara inline ya. Cuma kalau websitenya itu atau desain web yang kita bikin semakin besar, itu lebih bagusnya penulisan CSS dilakukan secara eksternal, jadi dipisah gitu ya. Oke, sebelumnya saya sudah membuat ini folder namanya Coding Watch HTML ya. Nah, di sini saya bikin file index HTML-nya dulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini saya ganti dengan Coding Watch gitu ya. Oke. Nah, di sini ini saya kasih komen dulu ya, judulnya cara menghubungkan HTML dengan CSS by Coding Watch. Nah, ada 3 cara ya. Bisa secara internal, eksternal, maupun secara inline. Ya, nanti saya jelaskan satu-satu bagaimana itu internal, kemudian eksternal ya, inline itu seperti apa. Nah, di sini pertama kali saya ajarkan untuk yang inline ya. Inline itu kan artinya dalam satu garis gitu ya, atau dalam satu baris. Nah, di sini misalkan saja ya, di dalam elemen body ini saya memiliki elemen H1 ya. Nah, di sini saya kasih judulnya misalkan menghubungkan HTML dengan CSS seperti itu ya. Nah, kemudian save. Terus coba kita buka ya di ini file index HTML-nya. Nah, di sini udah muncul ya elemen H1-nya, judulnya menghubungkan HTML dengan CSS. Oke. Nah, di sini saya misalkan mau memberikan warna ya di kata ini menghubungkan HTML dengan CSS tuh saya ganti warnanya menjadi warna merah. Nah, di sini saya menuliskan secara inline dulu ya. Berarti kita menuliskan CS-nya tuh di dalam elemen H1 ini ya. Caranya tinggal ketik style gitu. Kemudian kita kasih warna ya. Colornya tuh apa pengennya? Misalkan colornya pengennya saya red, merah ya. Nah, Ctrl save. Jadi nanti kalimat ini menghubungkan HTML dengan CSS itu akan berubah menjadi warna merah. Nah, coba kita refresh web browsernya. Nah, ini udah berubah ya kan. Nah itu menuliskan secara inline. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kalimat menghubungkan HTML dengan CSS ini kita tuliskan dalam kita bungkus dalam suatu komponen div ya. Nah, jadi misalkan saya kasih box kotak gitu ya, box 1 itu seperti ini. Nah, kemudian ini H1-nya saya pindahkan di dalam komponen div box 1-nya tadi.
Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita refresh. Ini hasilnya masih sama karena kita belum memberikan styling pada kelas box 1 ini, gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan elemen selector class. Ya, biasanya kalau elemen selector itu macam-macam ya. Dia bisa dalam wujudnya class, kemudian elemen maupun dalam ID. Nah, di sini biasanya kalau class, kemudian ID, kemudian elemen itu biasanya itu untuk ini penulisan CSS secara eksternal ya. Berhubung kita tadi tahap ini baru saya mengajarkan sampai inline, berarti ini saya hapus terlebih dahulu ya. Saya hapus untuk class-nya, langsung saya berikan style di sini. Nah, style. Nah, di sini untuk gambar tadi, tulisan ini ya, itu saya berikan background ya. Misalkan saya mau memberikan background warna apa ya, aquamarine misalkan ya. Nah, di sini tinggal ketik style, kemudian kasih background color. Nah, background colornya misalkan ini aquamarine. Nah, tinggal di Ctrl save, kemudian kita refresh di web browsernya. Nah, di sini muncul nih. Nah, sudah muncul background color untuk ini H1-nya ya. Nah, kemudian ini kan posisi kalimat ini kan di pinggir. Nah, kita mau menengahkan ya. Kalau mau menengahkan tinggal ini aja dikasih text align gitu ya. Text align diganti ke center. Nah, di Ctrl save, kemudian di refresh. Nah, di sini. Nah, dia awalnya dari pinggir, dia berubah ke tengah seperti itu. Nah, terus kalau dilihat di sini kan jarak antar ini ya kalimat menghubungkan HTML dengan CSS ini dengan box yang aquamarine ini kan terlalu mepet ini ya, terlalu mepet. Nah, kita bisa memberikan jarak itu menggunakan padding ya. Misalkan saya kasih paddingnya 10 px gitu ya, 10 px. Nah, nanti coba kita lihat hasilnya. Nah, ini agak ada jaraknya ya, atas bawahnya kiri kanan itu 10 px seperti itu. Nah, penulisan seperti inilah ya. Ini style langsung nilainya apa aja itu disebut dengan cara penulisan CSS secara inline gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita nulis secara internal ya. Oke, ini saya hapus dulu aja. Nah, sekarang coba kita tuliskan secara internal. Jadi tadi saya sudah jelaskan secara inline, sekarang ke internal. Oke, ke internal itu dimasukkan di dalam elemen head ya. Jadi di sinilah misalkan di sini itu kita kasih style. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita menuliskan komponen CSS-nya itu ada di dalam ini elemen style ini ya. Nah, sama kayak tadi. Ini bentar ya, ini saya refresh dulu. Nah, ini dia kosong kan. Saya kasih satu lagi dengan cara CSS dengan cara internal gitu ya. Nah, kemudian kita refresh. Nah, ini udah muncul ya. Nah, kemudian kita coba memberikan styling untuk ini H1 ini dengan cara internal ya. Berarti kita membuat komponen di dalam elemen style. Nah, di sini saya memberikan ini elemen H1 ya. Nah, kita berikan styling di sini. Berarti H1 seperti ini, kurung kurawal. Nah, seperti ini ya. Kemudian baru kita berikan warna. Misalkan colornya pengennya warna apa? Red gitu ya. Nah, nanti otomatis yang awalnya ini tadi kalimat ini berwarna hitam, teksnya nanti akan berubah jadi merah. Ini di refresh ya. Nah, ini otomatis berubah berwarna merah. Nah, kemudian sama kayak yang di contoh yang di inline tadi,
di sini saya memberikan box ya, kan box 1. Nah, di sini kemudian ini elemen H1-nya saya pindah, saya masukkan ke sini. Nah, kemudian di sini kan saya memberikan class yaitu box 1 pada elemen div ya. Berarti di sini di stylenya saya juga memanggilnya box 1. Cuma perbedaannya tadi di sini kan pada elemen H1 itu dia tidak ada titik atau dotnya ya. Tapi kalau di box 1 ada titik. Nah, itu perbedaannya karena gini, H1 itu kan sebagai elemen, nah itu tanpa titik. Kemudian kalau suatu class, elemen selektornya suatu class itu dikasih titik seperti itu ya. Nah, kemudian saya memberikan background color. Nah, misalkan background colornya pengennya apa? Pengennya misalkan blue violet ini ya. Nah, tinggal di Ctrl Save. Nah, kemudian di refresh. Nah, ini udah muncul nih. Nah, kemudian kita mau menengahkan tulisannya itu, tinggal text align, kita kasih center. Nah, seperti ini. Kemudian kita refresh lagi. Nah, dia ada posisi di sini ya. Terus kita kasih padding ya, sama kayak tadi ya. Paddingnya misalkan 10 px tuh. Nah, gini. Di refresh lagi. Nah, itu udah ada jarak ya. Nah, itu ini tadi contoh penulisan secara apa itu namanya internal ya. Jadi kalau internal itu elemen stylenya ya, elemen stylenya itu diletakkan di dalam elemen head ya. Kalau inline tadi langsung di sebelahnya ini apa elemen-elemennya. Oke, nah berarti saya tadi sudah menjelaskan inline dan internal. Oke, sekarang yang terakhir saya akan menjelaskan secara eksternal. Oke, nah di sini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, di sini tetap aja kayak gini. Nah, di sini coba kita refresh. Nah, ini masih balik lagi ya karena kita belum memberikan styling di sini. Nah, di sini sekarang saya akan bahas secara eksternal. Oke. Secara eksternal kita membuat dulu ya. Di sini di folder coding was itu saya buat folder lagi namanya CSS. Nah, kemudian di dalam folder CSS ini saya bikin lagi file yaitu style.css. Nah, nanti kita menuliskan kode CSS-nya untuk elemen HTML yang di sini tuh di eksternal yaitu di file style.css. Nah, cara menghubungannya gimana? Kalau eksternal itu diletakkan di dalam elemen head ya. Biasanya saya letakkan di atas elemen title ini ya. Nah, kemudian caranya kita ketik link, kemudian rel ini style sheet ya. Kemudian href-nya. Nah, href di sini itu menunjukkan folder di mana CSS itu dimasukkan ya. Nah, di sini kan tadi saya membuat file style.css ini di dalam folder CSS. Berarti kita tuliskan foldernya dulu yaitu CSS. Nah, ini kan udah muncul ya. Kita enter. Nah, di sini otomatis akan muncul file CSS yang kita bikin. Nah, jangan lupa ditutup tagnya. Nah, kemudian di save. Nah, seperti ini tuh link seperti ini tuh berarti artinya menghubungkan indeks HTML kita dengan ini style CSS ini. Nah, kemudian coba kita refresh. Nah, ini belum terjadi perubahan karena kita belum memberikan styling ya. Memberikan styling di file style.css ini. Nah, yuk kita berikan styling ya sama kayak tadi. Di sini sudah ada di dalam elemen body ya, sudah ada elemen H1 yang bertuliskan CSS dengan cara ini tak ganti eksternal ya. Eksternal. Nah, CS dengan cara eksternal nih ya. Saya refresh. Nah, ini ganti. Nah, di sini saya akan memberikan warna ya untuk ini elemen H1 ini yang awalnya tadi hitam ya. Ini warnanya text colornya hitam berubah menjadi misalkan hijau gitu ya. Nah, kita ke style CSS-nya, kita teruskan H1. Nah, tinggal color green misalkan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat perubahannya.
Nah, udah berubah warna jadi hijau gitu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke ini ya, kita memberikan styling untuk div-nya. Di sini kan div-nya saya berikan class, yaitu namanya box 1. Nah, di sini di bawahnya. Nah, kalau class dikasih titik dulu ya, box 1. Nah, ini misalkan background colornya pengennya apa? Background colornya pengennya red ya. Nah, di save aja, coba di itu. Nah, ini muncul ya. Nah, kemudian kita mau menengahkan ini tulisannya tadi dengan cara text align. Nah, di center. Nah, ini dia di tengah. Kemudian dikasih jarak ya ke paddingnya. Nah, paddingnya 10 px. Nah, ini udah jadi seperti ini. Jadi hasilnya sama aja sih. Kalau kalian mau menuliskan secara ICSS-nya secara internal, eksternal maupun apa, inline itu sama aja. Cuma saya merekomendasikan penulisannya seperti ini, dipisah ya. Jadi kalau kode kita dibaca sama programmer lain tuh mudeng gitu ya, lebih enak sih. Masalahnya kalau inline kan ya, kalau inline tuh dari apa ya, dari penampakan tuh udah nggak enak untuk pembacaannya. Jadi disarankan lebih ke yang eksternal. Oke, kalau internal tuh nanti terlalu banyak di posisi headnya ini ya. Kalau ini kan enak ya, dipisah sendiri. Oh, berarti ini kalau dipisah seperti ini kan, oh berarti untuk bagian ini tuh menerangkan untuk styling elemen H1, kemudian yang bagian ini tuh untuk menerangkan styling untuk komponen yang class box 1 tadi, seperti itu. Jadi lebih enak yang eksternal. Oke. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa di video Coding Watch yang lainnya. Sampai jumpa.